beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Dia kan topangmu. Jika Dia topang beban dunia, Dia kan topangmu. Dia kan topangmu.
moments when circumstances makes perfect sense to us, as we try to understand each truth He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me. Lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. Pardon me. Pardon me. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat datang di kebaktian doa ICLA. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali. Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang selalu menyediakan waktu untuk kita dapat bersekutu dan berdoa. Dia ingin kita menghadap hadirat-Nya, menyapanya lewat doa kita.
Bawalah segala pergumulan dan kelelahan kita ke hadapannya, untuk kita diberikan jalan keluar yang terbaik, sebab dialah sumber pertolongan kita. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 106 ayat pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tetap berdiri, kita akan menjalankan Sensura Morum pada malam hari ini untuk mempersiapkan hati kita, sehingga kita layak untuk mengambil roti dan anggur pada sakramen perjamuan kudus tanggal 28 Januari nanti. Kita akan introspeksi diri dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita akan menaikkan pujian yang mempersiapkan hati kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya,
Mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang suci dan kudus. Hati kami gentar ketika kami ingin menghampiri tahta kudus-Mu. Sebab kami adalah manusia yang berdosa. Perilaku kami tidak patut dan sering mendukakan hati-Mu. Namun kami mengingat akan janji-janji-Mu. Bahkan Engkau memanggil kami untuk berjamu dengan Engkau. Namun sebelumnya kami ingin mengintrospeksi diri kami dan hati kami, di mana ada banyak dosa yang belum kami selesaikan dengan Engkau. Hamba memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Kami mohon ampuni dosa-dosa kami. Kami menyesali akan perbuatan kami yang tidak memuliakan Engkau. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dan juga persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga mata hati kami dicelikkan untuk melihat apa yang Engkau mau atas hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan dengarlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita malam hari ini bertemakan hukum yang terutama. Nats Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 35 hingga ayat yang ke-40. Bapak Ibu yang terkasih, hari Minggu ini kita akan sama-sama mengadakan kebaktian sakramen perjamuan kudus. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya mengapa gereja mengadakan kebaktian sakramen perjamuan kudus. Mengapa kita melakukan hal ini? Saudara, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi jelas
perjamuan kudus itu merupakan perintah Tuhan untuk kita lakukan, dan perbuatan itu merupakan satu peringatan akan Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, ketika kita menerima roti, ketika kita menerima cawan anggur, kita melakukan hal ini sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Jadi perjamuan kudus kita adakan untuk mengenang akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Tubuhnya disalibkan, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Mengapa dia melakukan hal ini? Karena dia mengasihi kita dan dia mau menyelamatkan kita. Jadi perjamuan kudus menolong kita untuk mengenang kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Namun demikian, di pihak yang lain, perjamuan kudus juga akan menolong kita untuk merenungkan bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, bagaimana respon kita terhadap Tuhan yang mengasihi kita? Apakah kita sama mengasihi Tuhan? Sama seperti Tuhan mengasihi kita? Bagaimana kita tahu apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi, jikalau kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita, maka kita akan membuktikan kasih kita itu dengan menuruti segala perintah Tuhan. Perhatikan dengan kata segala perintah Tuhan. Jadi kita bertanya mungkin, bagaimana kita dapat menuruti segala perintah Tuhan? Bukankah perintah Tuhan itu begitu banyak? Hal ini juga yang menjadi pergumulan ya dari seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 35 sampai 37. Dan seorang dari mereka, yaitu dari orang Farisi, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi, hukum mana yang terutama? Seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu bahwa di dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan pernah memberikan 10 hukum kepada mereka melalui Musa di atas gunung Sinai. Yang kita kenal dengan 10 hukum Allah. Namun kenyataannya di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa Israel, sebagai umat Tuhan, mereka gagal di dalam menuruti atau mentaati hukum Tuhan tersebut. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk ditawan ke negeri Babel. Mereka ditawan di negeri Babel selama 70 tahun. Setelah itu Tuhan memakai Ezra dan Nehemia untuk membawa mereka kembali ke tanah Yehuda. Sejak saat itu, Ezra dan Nehemia mengajak bangsa Israel untuk kembali mentaati akan hukum-hukum Tuhan, mentaati akan firman Tuhan.
Nah, sejak saat itu bangsa Israel mulai fokus kepada firman Tuhan. Bahkan ada sekelompok orang, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu menguraikan 10 hukum yang Tuhan berikan itu dan dikembangkan menjadi 613 hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Dari 613 hukum itu ada 248 hukum yang bersifat positif atau sesuatu yang harus mereka lakukan, dan ada 365 perintah atau hukum yang bersifat negatif atau larangan-larangan apa yang mereka tidak boleh lakukan. Bisa kita bayangkan, tadinya 10 hukum yang mereka harus taati, sekarang berkembang menjadi 613 hukum. Itulah sebabnya ketika seorang ahli Taurat bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum mana di antara sekian banyak hukum yang terutama, yang paling penting? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang ini bahwa hukum yang terutama yaitu kasihi Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama, yang paling penting kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu kita harus mengasihi Tuhan sebagai Allah kita. Sebagai pribadi yang punya otoritas penuh di dalam hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Karena dia adalah Allah kita. Dan kita mengasihi dia sebagai Allah kita yang berdaulat atas hidup kita. Bukan hanya demikian, tapi kita mengasihi dia dengan sepenuh hati. Dengan segenap, tidak setengah-setengah. Tidak tanggung-tanggung. Tapi utuh kita mengasihi dia dengan penuh. Dalam apa saja, mengasihi dia dengan segenap hati. Jadi kita betul-betul hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan menjadi nomor 1 di dalam hati kita. Apa yang paling kita kasihi, yaitu Tuhan. Karena Tuhan yang paling penting di dalam hati kita. Kemudian kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, dengan seluruh hidup kita. Jadi apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Dia. Sebagai pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Lalu juga dikatakan, kita mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Jadi apa yang kita pikirkan, yang paling utama, yang paling penting, yaitu Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang menjadi paling utama, paling penting yang ada di dalam pikiran kita. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Jikalau kita memenuhi hukum ini, maka dengan sendirinya kita telah mentaati hukum yang pertama sampai yang keempat dari 10 hukum yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sebab hukum yang pertama sampai hukum yang keempat dari 10 hukum itu bicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Jikalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, maka tidak mungkin kita memiliki Allah atau ilah-ilah lain. Maka tidak mungkin bagi kita untuk membuat dan menyembah patung atau ilah-ilah lainnya. Tidak mungkin bagi kita untuk menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, tidak mungkin kita tidak menguduskan hari Sabat. Kita akan menghususkan satu hari, yaitu hari Tuhan, untuk beribadah kepadanya. Jadi
Itu adalah hukum yang terutama yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan di sini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita perlu belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Jadi yang kedua, selain mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, mengasihi diri kita. Apa artinya mengasihi diri kita? Mengasihi diri kita sebagai pribadi yang dikasihi Allah. Ya. Kenapa kita mengasihi diri kita? Karena kita dikasihi Tuhan. Karena Allah mengasihi kita. Apa bukti Allah mengasihi kita? Dan Dia telah mengutus Tuhan Yesus. Dia telah menebus kita. Jadi kita adalah pribadi yang ditebus oleh Allah. Karena Allah mengasihi kita, Allah menebus kita, sehingga kita menjadi pribadi yang merupakan milik Allah. Kita bukan lagi milik diri kita sendiri, tapi kita adalah milik Allah. Jadi kita harus mengasihi diri kita karena kita bukan lagi milik diri kita sendiri, tapi kita adalah milik Allah. Dan untuk menjadi milik Allah, Allah telah menebus kita. Dengan apa? Dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Jadi, kita tidak boleh sembarangan dengan hidup kita. Kita harus mengasihi diri kita, karena diri kita adalah pribadi yang dikasihi Allah, yang ditebus Allah, dan yang sudah menjadi milik Allah. Dan kita harus mengasihi diri kita, karena kita adalah milik Allah. Nah, setelah itu kita baru bisa belajar untuk mengasihi orang lain, sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya, kita bisa bersikap dan memperlakukan orang lain sama seperti kita bersikap dan memperlakukan diri kita sendiri. Jikalau kita mengasihi diri kita, berarti kita tidak sembarangan dengan hidup kita, bukan? Jadi kalau kita punya sikap yang demikian, maka kita juga tidak akan sembarangan memperlakukan orang lain. Kalau kita mengasihi diri kita, maka kita bisa mengasihi orang lain juga. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, maka dengan sendirinya kita sudah memenuhi hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 dari 10 hukum yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Karena hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 membicarakan tentang hubungan dengan sesama. Kalau kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, pasti kita akan mengasihi orang tua kita, ayah kita, ataupun ibu kita. Kita akan menghormati mereka. Jikalau kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, tentu saja kita tidak akan membunuh. Tentu saja kita tidak akan berzina. Tentu saja kita tidak akan mencuri. Tentu saja kita tidak akan berdusta kepada mereka. Dan kita tidak akan menginginkan apa yang menjadi milik mereka. Karena kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi jikalau kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, kita memenuhi hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 dari 10 hukum Allah yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus mengatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sama pentingnya. Ya, yang terutama itu sangat penting, dan mengasihi Tuhan sangat penting, mengasihi sesama itu sama pentingnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri,
maka berarti kita sudah memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi, kata Tuhan Yesus. Sampai di sini mungkin kita akan bertanya, apakah selama ini kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar, kita betul-betul menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi? Apakah kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dikasihi oleh Tuhan, betul-betul bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri? Kalau kita mau jujur, mungkin kita akan berkata seperti Paulus, mengakui seperti Paulus. Paulus merasa dirinya gagal. Sebab dia katakan bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kadang-kadang kita tahu apa yang baik. Dan kita berkehendak untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kita tidak melakukannya. Justru kita tahu apa yang jahat dan apa yang tidak kita kehendaki, itu yang kita lakukan. Betapa sering kita tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita sudah tahu dan kita mau melakukannya. Tetapi kita tidak melakukannya. Kita gagal. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita introspeksi diri. Kalau kita gagal, kita mohon Tuhan mengampuni kita. Dan lebih daripada itu, kita berdoa, mohon Tuhan mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5b dikatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus yang telah dikaruniakan, yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu yang bisa mencurahkan kasih Allah kepada kita. Ketika kita tidak lagi sanggup mengasihi Tuhan, kita tidak sanggup mengasihi diri kita, kita tidak sanggup mengasihi orang lain, kita berdoa, Tuhan ampuni. Tapi lebih daripada itu, Tuhan curahkan kasih-Mu dalam hatiku. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk mengasihi. Sebab dikatakan kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam hati kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kita juga akan dimampukan untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, baiklah kita berdoa supaya kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Dan kita punya hati untuk mengasihi sesama. Kalau ada ganjelan, ada perasaan benci, dendam, sakit hati, mari kita membereskannya di hadapan Tuhan. Jikalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, mari kita mohon pengampunannya. Dan kita mohon Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib menebus dosa kami. Sehingga kami boleh diselamatkan, bahkan kami boleh menjadi anak Tuhan. Tuhan, setiap kali kami merenungkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, tolong Tuhan supaya kami betul-betul bisa meresponi dengan mengasihi Tuhan juga. Tuhan, tolong kami, curahkan kasih-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dengar dan sempurnakan seluruh doa kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah kita dengar, Saudara. Oleh karena itu, Saudara, kita mau berefleksi, Saudara. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Gimana relasi kita dengan Tuhan dan juga bagaimana relasi kita dengan sesama. Dan sebelum kita mengambil, Saudara, roti dan juga cawan pada minggu ini, Saudara, kita akan bersama-sama, Saudara, ada sakramen perjamuan kudus, Saudara. Kita, Saudara, perlu untuk mengaku dosa dan kesalahan kita, Saudara. Kita mau mengakui, Saudara, segala mungkin kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin segala tindakan kita, pikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, Saudara, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mengaku segalanya di hadapan Tuhan yang kudus. Dengarlah Mazmur dari 139 ayat 23-24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, kita mau merefleksikan, Saudara, mau mengakui apakah sungguh jalan kita ini sesuai berkenan dengan kebenaran firman Tuhan dan seperti apa yang Tuhan mau. Ataukah saat ini kita sudah jauh dari Tuhan dan jalan kita serong. Mari, Saudara, kita menyelidiki hati kita. Saudara, mari kita berefleksi, Saudara, relasi kita dengan Tuhan. Apakah Saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mau mengandalkan, Saudara, Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau, Saudara, kita mau mengandalkan yang lain dalam hidup ini? Mungkin kita mengandalkan keluarga kita daripada Tuhan. Kita lebih mengandalkan uang kita daripada Tuhan. Kita lebih mengandalkan pekerjaan kita mungkin. Dan juga mungkin diri kita sendiri daripada kita bergantung kepada Tuhan. Juga, Saudara, apakah Saudara selama ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan juga segenap kekuatan kita? Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Ataukah selama ini kita hanya setengah-setengah saja dan kita tidak sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita? Mari, Saudara, kita berefleksi, Saudara, dan kita akui, Saudara, jika kita tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kita mengakui jika kita tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan. Mari kita mengambil waktu. Tuhan, ampunilah kami jika kami sering sekali bergantung kepada diri sendiri. Ampunilah kami, Tuhan, jika kami terlalu sering mengandalkan yang lain dalam hidup ini deh, bukan Tuhan. Kami mungkin mengandalkan kekuatan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, uang kami, dan juga mungkin pekerjaan kami dan hal-hal lainnya. Tuhan, kami mohon ampun jika selama ini mungkin kami tidak menjadikan-Mu yang terutama dan kami tidak mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami juga, ya Tuhan, jika kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Kami mungkin terdistract dengan banyak hal dalam kehidupan kami, sehingga kami sering melupakan Engkau. Kami sibuk dengan kesibukan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dan pada saat ini kami rindu, ya Tuhan, untuk mau bergantung kepadamu sepenuhnya di dalam kehidupan kami, dalam kesulitan dan tantangan kehidupan kami. Kami mau mengandalkan-Mu, ya Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Kau tolong kami, Kau pulihkan kami, agar kami terus boleh dekat bersandar kepadamu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, pada saat ini juga kita mau berefleksi. Bagaimana saudara saat teduh saudara setiap hari? Apakah saudara tetap rutin disiplin rohani dan tetap terus saudara kita bersaat teduh kepada Tuhan? Dan saudara, bagaimana saudara relasi kita dengan Tuhan saat ini? Apakah saudara kita jauh dari Tuhan? Apakah saat teduh kita mungkin bolong-bolong? Atau kita belum melakukannya, sudah mau hampir akhir di Januari, saudara? Dan juga saudara, bagaimana, apakah kita saudara memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan? Saudara, apakah kita, saudara, mungkin kita melakukan saat teduh juga setiap hari, tetapi kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita mungkin datang ke gereja beribadah, kita mungkin datang kebaktian doa, tapi kita tidak memiliki persekutuan yang intim, yang dekat kepada Tuhan. Saudara, apakah kita juga terlalu sibuk, saudara, dengan pekerjaan saudara, dengan kesibukan keluarga saudara, mungkin dengan urusan rumah, dengan mungkin urusan pekerjaan, keluarga, saudara, sampai kita jadinya jauh dengan Tuhan. Pada saat ini, saudara, kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita mau kita mau lebih dekat lagi pada Tuhan. Mari kita mengambil waktu ini, kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, kerinduan kami adalah kami mau terus mau dekat kepadamu. Kami mau terus mau memiliki hubungan yang intim denganmu. Namun ampunilah kami Tuhan jika kami dalam kehidupan kami, mungkin kami di dalam saat teduh kami mungkin sering bolong-bolong, kami mungkin tidak serius, kami mungkin asal-asalan. Sehingga ya Tuhan, mungkin relasi kami dengan Tuhan menjadi jauh, menjadi tidak intim, tidak dekat lagi. Ya Tuhan, ampunilah kami juga ya Tuhan jika kami terlalu sibuk dengan kesibukan kami, dengan urusan rumah kami, dengan urusan pekerjaan kami, dengan urusan hal-hal lainnya, sehingga kami tidak lagi menjadikan Tuhan yang terutama. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami rindu ya Tuhan untuk setiap harinya Engkau boleh memperbaharui kami, agar kami terus memiliki relasi yang dekat denganmu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita mau berefleksi, saudara, relasi kita dengan sesama kita. Seperti firman Tuhan, saudara, tadi sudah kita dengarkan, kita mau mengasihi Tuhan dan juga mau kita mengasihi sesama kita. Saudara, bagaimana relasi kita dengan sesama kita pada saat ini? Saudara, bagaimana relasi kita dengan suami istri, orang tua, anak, mertua, rekan kerja, tetangga, teman kita? Saudara, apakah ada konflik yang belum terselesaikan? Apakah saudara ada kebencian? Adakah ada rasa tidak mau mengampuni saudara dengan sesama kita, saudara? Saudara, firman Tuhan sudah mengatakan bagaimana kita harus mengasihi mereka, saudara, seperti diri kita sendiri, saudara. Pada saat ini kita mau mengakui, saudara, jika kita mungkin berbuat salah kepada sesama kita. Kita mendukakan hati sesama kita. Mari kita memohon ampun di hadapan Tuhan, dan kita mau menyelesaikannya, saudara, konflik-konflik ini. Mungkin ada rasa dendam, rasa benci, mungkin kita pengampunan belum kita berikan kepada sesama kita. Kita mau selesaikan, saudara, sebelum kita mengambil sakramen perjamuan kudus, saudara, pada minggu ini. Mari pada saat ini kita mau mengambil waktu, kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami mau mengakui segala kesalahan kami kepada sesama kami. Mungkin ya Tuhan ada tindakan kami, pikiran kami yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu dan juga kepada sesama kami. Mungkin apa yang kami lakukan mendukakan hati saudara-saudara kami. Tuhan, ampunilah kami jika kami tidak mampu mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ya Tuhan, pada saat ini mungkin kami berdoa, mungkin relasi kami dengan sesama kami, mungkin ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, mungkin kami ada kebencian, ada dendam, ada mungkin kami tidak memberikan pengampunan kepada mereka, ada mungkin ada konflik-konflik yang masih belum terselesaikan. Tuhan, mampukan kami sehingga kami dapat memberikan pengampunan kepada sesama kami. Kau boleh melembutkan hati kami, sehingga kami dapat mengasihi mereka ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, sebelum kami mengambil sakramen penjamuan kudus pada minggu ini, kami dapat menyelesaikannya ya Tuhan di hadapan-Mu dan juga dengan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terakhir, saudara, apakah hidup kita sudah menjadi kesaksian yang baik di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, dalam tempat kerja kita? Apakah saudara kita sudah menjadi garam dan terang di tengah-tengah mereka? Apakah saudara dari tingkah laku dan perkataan kita telah menyakiti orang di sekitar kita? Tanpa sengaja mungkin, saudara. Nah, saudara, saat ini saudara kita mau mengakui segala dosa kesalahan kita dan kita rindu, saudara. Kita mau berkomitmen, saudara, agar sungguh kehidupan kita, kesaksian hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap tingkah laku dan perkataan kita. Mari kita, saudara, mengambil waktu ini. Kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami, ya Tuhan, mungkin dalam kehidupan kami tidak menjadi kesaksian yang baik dalam komunitas kami, dalam keluarga kami, dalam tengah-tengah rekan kerja kami. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, agar sungguh hidup kami dapat memuliakan nama-Mu, dan Kau boleh menolong kami ya Tuhan dalam tingkah laku perkataan kami, agar sungguh ya Tuhan, boleh ada perkataan yang membangun, tingkah laku yang boleh membangun sesama kami, ya Tuhan. Karena Kau boleh menolong hidup kami ya Tuhan, agar sepenuhnya boleh menjadi garam dan terang, memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami. Tidak terus kami berdoa. Amin. Saudara, dengarlah berita anugerah dari Mika pasal 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kita bersyukur saudara atas pengampunan yang begitu besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Jadikan hatiku istana cinta-Mu. Resapi kata-katanya dan biarlah pujian ini merupakan doa kita semua agar Tuhan menyucikan hati kita dari dosa-dosa. Sehingga nanti saat kita berjamu, hati kita sudah dipersiapkannya untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus dapat bersemayam di dalam hati kita semua. Jadikan hatiku istana cinta-Mu. Siapakah aku
Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu.
Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita mau berdoa untuk setiap jemaat, kita mau berdoa untuk setiap kesehatan jemaat di tengah mungkin musim dingin atau mungkin ada COVID juga pada saat ini. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh melindungi setiap jemaat, keluarga kita, diberikan tubuh imun yang kuat. Dan juga mungkin bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kita doakan agar Tuhan kuatkan, Tuhan boleh menjamah dan boleh memulihkan. Kita juga mau berdoa dan mengingat saudara untuk setiap pekerjaan jemaat pada saat ini, Tuhan kiranya terus boleh memelihara, Tuhan boleh menjaga setiap jemaat kita, dimanapun mereka berada, ketika mereka harus travel, dalam perjalanan, ketika harus bekerja, Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu, setiap kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami juga ya Tuhan. Kau boleh memelihara kami, melindungi kami di tengah mungkin ada banyaknya sakit penyakit dan juga mungkin musim dingin pada saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Bagi kami ya Tuhan, atau mungkin saudara-saudara kami yang ada mengalami kelemahan tubuh, mungkin harus terbaring di rumah, mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang boleh menguatkan, Tuhan Engkau boleh menolong, menopang, menjaga, dan memulihkan kami. Kau boleh berikan kekuatan juga ya Tuhan, bagi mereka yang menjaga kami, mungkin ada anggota keluarga kami yang membantu take care, Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, pekerjaan jemaat-Mu, ketika mereka harus bekerja, dimanapun mereka berada, Tuhan Kau boleh sertai. Ketika mereka harus travel ke tempat pekerjaan mereka pun, Tuhan lindungi. Dan dalam pekerjaan pun, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, agar semuanya boleh berhasil, dan Kau boleh memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk gereja, kita mau berdoa saudara pada hari Sabtu ini, kita mau berdoa saudara untuk persekutuan usia indah yang akhirnya diadakan kembali saudara di tahun ini. Kita mau berdoa agar persekutuan ini boleh menjadi suatu persekutuan yang indah, di mana semuanya boleh dapat datang, dapat mengalami berkat Tuhan. Kita juga mau berdoa pada hari Sabtu ini, hari Minggu ini saudara, kita akan berdoa untuk setiap yang akan menerima baptisan, saudara, dan juga atestasi. Dan juga kita mau berdoa untuk setiap pengurus yang akan diteguhkan untuk pelayanan mereka. Kita berdoa juga untuk pelantikan diaken, saudara. Kita bersyukur ada 2 diaken, saudara, pada di tahun ini. Ada diaken Yus Samudro dan juga diaken James. Kita doakan agar Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan mereka dan kehidupan mereka. Kita doakan, saudara, untuk kedua hal ini, kita sama-sama berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan pada hari Sabtu ini untuk kegiatan gereja, untuk persekutuan usia indah pada hari Sabtu ini. Kami rindu ya Tuhan untuk jemaat dapat hadir dan mereka boleh mengalami persekutuan di tengah-tengah persekutuan indah ya Tuhan pada hari Sabtu ini. Kami rindu ya Tuhan lewat firman Tuhan, lewat sharing, lewat kesaksian, lewat puji-pujian boleh sekali lagi membangun, menguatkan iman setiap jemaat yang hadir. Kau boleh memberkati setiap mereka yang hadir dan Kau boleh memberkati persekutuan ini. Kami berdoa juga untuk hari Minggu ini Tuhan, untuk baptisan yang akan diadakan, untuk atestasi yang diadakan, peneguhan pengurus. Kami berdoa Tuhan agar sungguh mereka yang akan diteguhkan, pengurus, boleh sekali lagi Kau boleh memakai hidup mereka ya Tuhan, menjadi alat-Mu di gereja IEC ini Tuhan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan untuk pelantikan diaken. Kami bersyukur untuk diaken Yus, diaken James yang telah Kau pilih dan panggil. Kiranya Kau boleh memakai hidup mereka ya Tuhan, boleh menjadi alat-Mu di gereja Hokim Tong ini. Kami berdoa Tuhan seluruh baktian pada minggu ini, jalannya acara, semua boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan boleh memberkati, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk pelayanan pada minggu ini. Kita mau serahkan untuk khususnya bagi hamba Tuhan yang melayani, Pendeta Yahya. Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapannya. Kita juga mau berdoa saudara untuk sakramen penjamuan pada minggu ini saudara. Kita mau berdoa saudara agar sungguh Tuhan boleh mempersiapkan setiap hati kita saudara dengan sungguh-sungguh sebelum kita mengambil sakramen penjamuan kudus pada minggu ini. Kita mau berdoa akan 2 hal ini.
Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan minggu ini khusus bagi hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan, Kau boleh memberkati, Kau boleh campur tangan ya Tuhan. Sehingga sungguh ya Tuhan, Kau boleh mengurapi hamba-Mu, Pendeta Yaya di dalam segala persiapannya. Sehingga firman-Mu boleh menguatkan dan boleh menegur dan juga boleh memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus yang diadakan minggu ini. Engkau sering boleh menolong, Engkau sering boleh mempersiapkan hati jemaat sehingga kami dapat datang dengan sungguh-sungguh menerima sakramen ini dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau serahkan gereja-Mu, kebaktian pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, Anugerah-Mu Mempesona. Dan biarlah pujian ini merupakan ungkapan syukur kita kepada sebagai orang percaya untuk menerima anugerah keselamatan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar dan ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita menerima berkat, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, Bapak Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Dan pada hari Sabtu ini, saudara, kita akan ada persekutuan indah. Yang saya ingin mengajak saudara untuk bagi Bapak Ibu saudara dapat hadir di dalam persekutuan ini. Ya, persekutuan usia indah yang pertama di tahun ini. Saudara dapat ajak teman keluarga saudara pada hari Sabtu ini jam 10 pagi di Pastori, saudara, di Kaufman, saudara. Kiranya Tuhan boleh memberkati persekutuan ini. Sampai ketemu pada hari Sabtu ini dan juga sampai hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. There are moments on our journey following the Lord, where God illumines every step we take. There are times when circumstances makes perfect sense to us, as we try to understand each move He makes. When the path grows dim and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms
Come and be